Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah batu sandungan. Batu sandungan, 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, kebebasan itu baik, sangat baik. Sebab di dalam Kristus kita punya banyak sekali kebebasan. Sebab kita sudah dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitannya. Nah, kita sekarang punya banyak pengetahuan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, tetapi hendaklah setiap pengetahuan kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Rasul Paulus bilang gini, kalau kita tahu bahwa tidak ada lagi namanya berhala, karena hanya ada satu Allah, satu Tuhan, maka tidak ada berhala toh, nggak boleh lagi ada Allah yang lain, karena cuma ada satu Allah yang harus disembah. Jadi makan makanan persembahan berhala pun sebetulnya nggak ada masalah. Akan menjadi masalah waktu kapan ada orang yang lemah hatinya, dia lihat, loh kok boleh sih makan persembahan yang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara lihat ya konteksnya. Jangan hidup kita menjadi syak atau batu sandungan buat orang. Itu yang the most important, itu yang sangat penting, saudara. Saudara mungkin punya banyak kebebasan, saudara punya banyak aktivitas. Saudara mungkin punya banyak hal yang disebut dengan, saya ngerti kok tentang firman, ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Contoh sederhana, pakai baju gambar tengkorak besar, nggak apa-apa dong. Lagian ini kan cuma gambar doang. Nah, mungkin kita berkata, nggak apa-apa lah kayak pakai baju ada tengkoraknya. Tetapi ada orang Kristen, saudara seiman kita lihat, kok gitu sih orang Kristen pakai bajunya tengkorak? Kan itu lambang setan. Saudara gitu ya. Itu sudah jadi batu sandungan. Nah kalau gitu, ngapain kita pakai baju yang ada gambar tengkoraknya? Hanya untuk membenarkan diri kita bahwa kita punya pengetahuan bahwa nggak apa-apa tuh pakai baju gambar tengkorak. Saudara, mari kita ngerti ini. Jangan sampai pemahaman kita, pengertian kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Makanya dikatakan, berjaga-jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Yuk saudara, kita sama-sama evaluasi. Kalau misalkan ada tindakan-tindakan kita yang pengen menunjukkan bahwa, nggak apa-apa, tapi jadi batu sandungan, lebih baik jangan. Kalau era sekarang, saudara ya, konteks era sekarang yang relevan, komentar yang kita lontarkan di media sosial, pernah nggak kita evaluasi? Jangan dengan evaluasi, kalau evaluasi sudah terjadi. Pernah nggak kita pikir sebelum kita menulis komentar, apakah komentar itu menjadi batu sandungan nggak buat orang lain? Kalau komentar-komentar itu menyerang, nah pertanyaannya, kalau itu jadi batu sandungan, benar nggak? Nggak benar, saudara. Kalau itu jadi batu sandungan, berarti kita sudah bikin syak buat orang lain. Gara-gara apa? Komentar kita. Maka saudara hati-hati. Memang kita punya kebebasan. Mau komentar apapun silakan, asal jangan ujaran kebencian, asal jangan sesuatu yang akhirnya menjadi mencemarkan nama baik. Tetapi ada yang lebih penting dari cuman sekedar hukum yang berlaku soal pencemaran nama baik. Kita harus mengerti bahwa jangan sampai kalimat kita, sekalipun mungkin itu bercanda, jangan sampai itu menjadi batu sandungan. Kebebasan, Pak. Iya, tapi begitu sudah masuk ranah menjadi batu sandungan, berarti kita sudah membuat orang berdosa karena tindakan kita. Hidup kita nggak sendirian, saudara. Selalu kita akan bersandingan dengan orang. Mungkin yang disebut dengan besi, menajamkan besi, sama menajamkan sesamanya. Ada banyak orang di sekeliling kita. Satu titik kita harus belajar cuek. Ya, setuju, supaya kita nggak pusing. Ini itu semua dipikirin. Betul. Tetapi kita juga harus jadi berkat. Di keluarga, di marketplace, dalam media sosial. Harus jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai akhirnya orang lain tersandung. Kita jadi batu buat nyandung orang. Jangan sampai itu terjadi. Mari evaluasi. Dan mari kita pikirkan sebelum kita berkata-kata, mari kita pikirkan sebelum kita menulis komentar, mari kita pikirkan.
Sebab firman bilang dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Yuk kita lebih bijaksana hari-hari ini. Doa yuk. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami, menegur, mengingatkan kami bahwa kami hidup gak sendirian. Ada banyak orang sekeliling kami dan kami gak mau jadi batu sandungan buat orang. Tetapi kami mau hidup kami menjadi batu loncatan, di mana melalui hidup kami orang jadi lebih baik, di mana melalui perkataan kami, perbuatan kami, orang jadi lebih diberkati. Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biar kiranya Tuhan, Kau yang berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan ini, hati mereka terbuka, Injil ini masuk, pemberitaan firman ini masuk, dan mengubahkan hidup setiap kami. Berkati Tuhan setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Berkati dengan kesehatan yang prima, berkati dengan perlindungan, berkati dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Dan biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.